Halo guys, good morning. Hari ini kita habis goes santai-santai dan yang pasti kita lagi sekarang di tempat istirahat dan yang pasti pakai masker guys. Oke, jangan lupa. Tuh, lihat semuanya pakai masker. Oke. Nah, hari ini kita ada acara ngobrol-ngobrol santai namanya Ngobres. Ngobrol seputar goes. Yuhui, dan kita ditemani oleh Bapak Ketua kita Om Yadi. Nah, ada Om Steve di situ, ada Om Niko, ada Om Chris di belakang kamera. Nah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih kita bersepeda road bike selama bulan puasa. Kebetulan di grup kita ini ada dua dokter. Satu adalah Om Yadi. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah onkologi. Nah, kalau Om Chris di belakang kamera, dia adalah spesialis THT. Jadi ya, kita akan berbicara, menanya-nanya bagaimana sih tips-tips untuk goeser-goeser road bike terutama kalau bulan puasa. Oke, kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan Om. Ya. Sebenarnya kalau puasa itu, boleh nggak sih kita bersepeda? Otomatis ketika berpuasa itu pasti harus berolahraga. Apakah itu olahraganya salah satunya termasuk goes? Pasti boleh. Berarti boleh ya bersepeda ya. Nah terus waktunya gimana Om? Ada aturannya kah atau bagaimana gitu? Sebetulnya aturan tertulis pasti tidak ada Om Debi. Tetapi kita harus mengatur diri sendiri. Saat paling tepat ketika berolahraga itu sebetulnya paling ideal itu menjelang berbuka. Oke. Jadi sore. Jadi ketika sore tiba, ya kan, nah kan aktivitas olahraga itu pasti akan meningkatkan metabolisme badan, kemudian meningkatkan heart rate dan menyebabkan pengeluaran cairan. Dalam hal ini keringat. Sehingga tentunya setelah berolahraga harus diganti asupannya. Nah, jadi memang paling ideal itu sore menjelang berbuka, kemudian sebelum azan kita sudah stop dulu sedikit untuk pendinginan, ya kan? Kemudian bagi umat Islam biasanya kalau sore menjelang berbuka itu adalah waktu paling mustajab untuk dikabulkannya doa. Jadi sambil istirahat, pendinginan, berdoa ya kan supaya tetap sehat, ya kan? Nah, kemudian setelah itu berbukalah, ya kan? Nah, tetapi pada satu waktu pasti teman-teman juga pasti akan susah untuk berolahraga di sore hari. Nah, biasanya pilihan selanjutnya adalah berolahraga di malam hari tentunya, ya kan? Seperti yang ditunaikan oleh CRB kemarin, night ride. Itu ya. salah satu tips agar tidak mengganggu aktivitas puasa dan tetap goes dengan semangat ya. Nah, sekarang bagaimana kalau goesnya di pagi hari kan, Om Debi ya? Nah, itu gimana Om? Kayak kita hari ini kan kita pagi-pagi nih, gimana ini? Yang pertama pastikan kita beristirahat cukup. Tuh guys, istirahat cukup guys. Tidur 8 jam kalau bisa. Bener nggak Om? Betul kan kalau bisa. Kemudian yang kedua pastikan sahur dengan benar. Apa maksudnya? Asupan makanan, asupan cairannya cukup. Jadi memang asupan cairan per 24 jam tetap kita jaga tetap 2 liter ya. Tetap 2 liter dalam bentuk cairannya bisa minuman, kemudian bagian dari makanan ataupun dessert ya kan. Itu total 2 liter tetap nggak boleh kurang. Sehingga ketika kita aktivitas pagi kita sudah cukup modal. Nah, kemudian tips ketiga tadi yang pertama apa? Istirahat cukup. Sahur cukup. Kemudian yang ketiga mengukur kemampuan diri. Tentu sangat berbeda tiap tipe pesepeda. Sesuaikan dengan usia juga. Jadi paling aman adalah kita main kalau road bike itu heart rate di zona 2-3. Nah, sebentar Om, potong dulu nih. Mumpung ngomongin zona-zona nih. Nah, mungkin teman-teman goeser juga mungkin ada yang belum tahu. Zona-zona itu seperti apa sih Om? Bisa kasih penjelasan singkatnya aja nggak? Kalau soal zona, biar kebagian semua dokternya ngomong, yang di belakangnya Om Debi dulu. Berarti jatahmu Om. Oke, jadi tadi kata Om Yadi, latihannya berdasarkan zona. Nah, hari ini tadi kita latihan info dari Om Steve adalah kita main di zona 2 ya. Di zona 2. Nah, tapi aturannya ngaco guys. Kita tadi sampai zona 4 itu. Main sprint zona 4. Nah, Om Chris, jadi zona 2 itu bagaimana? Maksudnya heart rate berapa? Terus kira-kira cadence berapa? Kira-kira speed berapa? Udah itu ya gampangnya. Ini ya terima kasih Om Yadi dikasih kesempatan. Cuman sebenarnya saya juga kurang persiapan nih. Jadi yang seingat saya ya,
Jadi setahu saya zona latihan itu dibagi 5. Jadi ada zona 1, zona 2, 3, 4, dan 5. Kalau zona 1 itu zona... Oh, baca kepean guys, ada dikasih kepean. kepean nih. Nanti kepeannya aku kasih di deskripsi aja guys. Kenapa dibagi 5? Karena itu berdasarkan heart rate maksimal. Jadi kita harus tahu heart rate maksimal kita itu berapa pada saat latihan. Karena itu zona yang kita anggap paling aman. Jadi harus ada patokan heart rate maksimal itu adalah 220 dikurang usia kita. Ingat guys, 220 kurangin umur. Jadi Dalam umur, tahun ya, dalam tahun. Nah, itulah heart rate maksimal kita yang bisa kita capai pada saat kita olahraga. Misalnya saya umur 50 nih. Nah, Jadi 220. Bener dia bener 50. Yang gampang. Saya 49. Saya umur 49. Jadi lebih gampang kan. Lebih mudah ternyata. 220 dikurangin 50. Jadi kurang lebih sekitar 170-an lah ya. Oke. Ya toh? Oke. Itu heart rate yang harus saya maksimal capai. Kalau di atas itu bahaya. Jadi heart rate maksimal saya 170. Nah, kalau zona 1 itu adalah 50% dari itu, Om. 50%. Ya. Oke. 50% dari situ. Ya, ini kelok ini. Ini kalau kepeannya. Udah. PA-nya kelok. Gak apa-apa. Jadi kesimpulannya kalau kita lagi puasa berarti kita main di zona 2. Ya. Zona 2 itu sekitar 60 sampai 70% dari heart rate maksimal. Nah, kalau saya di komputer saya itu saya udah setel. Jadi saya zona 2 saya itu ada di antara 90 sampai 124 kalau saya. Nah, itu zona 2 saya. Makanya kita perlu tahu zona-zona itu supaya kita aman. Jadi 70%-nya dari heart rate maksimal saya di 124 kali per menit jantungnya. Nah, itu zona 2. Nah, dipanteng di situ aja. Nah, Om, kalau misalnya ini kita ini blind rider nih, kita nggak punya indikator apa-apa. Nah, patokannya kan kira-kira mungkin kita kayak saya nih, saya cuma punya speed doang nih, saya nggak ada sensor apa-apa. Nah, itu zona 2 itu speednya berapa, Om? Kalau speednya, Om? Kalau speed sih ngikutin ya. Jadi pokoknya gini, kalau zona 2 itu kita sambil goes masih bisa ngobrol. Oh, nah, gitu. Ya. Paling gampang gitu, zona 2 itu kita goes masih bisa ngobrol santai, nggak ngos-ngosan. Nah, zona 3 kita sudah mulai ngos-ngosan, ngobrol pun susah. Itu zona 3. Kalau zona 4 gampangnya kita udah nggak bisa ngapa-ngapain deh, narik napas aja susah, apalagi diajak ngomong, udah itu aja paling gampang. Kalau menurut saya ya, yang seingat saya, kalau salah nanti kita koreksi bareng-bareng. Boleh. Namanya kita belajar sama-sama guys. Oh jadi gitu ya. Jadi kalau lagi berpuasa, terutama pemain-pemain road bike, biasa kan kita speednya kenceng tuh kan. Jadi mainlah di zona 2. Itulah zona yang paling aman untuk kita bisa happy-happy. Nah lanjut lagi nih ke Om Yadi nih. Terus berapa lama Om durasi waktunya kita boleh berolahraga selama bulan puasa? Nah, jadi diusahakan kita berolahraga itu kalau misalnya apalagi pagi ya, nggak lebih dari 2 jam, itu pasti tidak lebih. Tetapi alangkah baiknya memang idealnya 1 jam, tetapi rutin. Jadi maksudnya 2-3 kali seminggu kita olahraga rutin. Jadi jangan misalnya 1 jam tetapi seminggu sekali. Itu nggak benar juga. Jadi tetap dipertahankan frekuensinya 2-3 kali seminggu. Kemudian memang tadi yang paling ideal di sore hari, 1 jam terakhir sebelum berbuka, atau kalaupun mau dipindahkan pagi karena sore nggak bisa ya tinggal diatur. Nah hanya yang seperti tadi disampaikan oleh Om Kris bahwa kita mainnya di zona 2, zona 3 maksimal. Jadi yang dari misalnya aktivitas 60 menit itu 40 menit 2/3 itu kita main di zona 2. Sekitar 60-80%. Kemudian 20-30-40% itu baru ke zona 3. Kadang-kadang namanya kita sudah gabung sama yang lain, terutama barang yang gak puasa nih Om. Godaannya tuh berat ya. Termasuk sprint. Tapi nggak masalah kayak tadi, saya sprint ada sekitar 5 menit ya, 5 menit. Itu sampai ke zona 4, tetapi habis itu langsung kita turunkan lagi heart rate. Jadi jangan lama.
di zona 4 itu, karena itu pasti akan membakar kalori dan menyebabkan dehidrasi lebih banyak. Oke. Jadi intinya berolahraga di bulan puasa itu justru oke, itu justru bagus guys. Cuman jangan lebih dari 2 jam. Takutnya dehidrasi. Oke? Sejam deh idealnya. Oh, 1 jam aja guys, 1 jam idealnya. 2 jam itu karena rame-rame banget. Bukan rame-rame ya. Oh. Oke, mungkin dari Om Steve ada pertanyaan? Kalau saya sebenarnya mau nanya. Pakai. Saya mau nanya sama dokter nih. Kalau goes kayak tadi nggak haus emang? Nahannya gimana tuh? Oh iya. Pertanyaannya bagus. Jadi haus sih udah pasti lah Om Steve, tetapi bagaimana kita mengontrol. Makanya tadi tujuan supaya kita goes nggak lebih dari 1 jam dalam satu durasi ya maksudnya ya. Kemudian heart rate-nya di zona 2 maksimal. Itu supaya metabolisme tubuhnya terjaga. Kalau metabolisme tubuh kita lebih cepat, otomatis kebutuhan akan cairan juga akan lebih banyak. Sehingga rasa haus akan lebih menyerang ya. Nah, disitulah kuncinya sebetulnya. Dan tetap saja yang paling penting adalah practice. Jadi nggak bisa tuh kita cuman sekali, makanya frekuensi itu penting supaya practice tubuh tuh akan ada mekanisme adaptasi. Dan tadi istirahat cukup, sahur cukup, jumlah minuman sama makanan cukup. Jadi insya Allah semuanya juga akan aman lah. Oke. Nah, itu tadi guys tips-tips singkat dari kita, dari LLC. Terutama ini sumbernya bukan dari orang yang tidak tahu soal kesehatan, mereka berdua adalah dokter, jadi at least mereka bisa kasih saran-saran yang secara medis itu memang cukup lah untuk bekal kita kalau kita gue sehari-hari. Nah, Om Pris, Ya. mungkin sebelum kita tutup, ini kan kita singkat-singkat aja. Ini edisi pertama ngobres guys, Yes. ngobrol seputar goes. Mungkin nanti kita akan bikin episode-episode berikutnya. Siap, Om. Nah, kira-kira Om Pris ada tips and trick apa Om selama puasa Om? Kalau kita goes, terutama pakai road bag ya. Wah, kalau saya terus terang saya enggak berpuasa Om. Cuman saya tadi mencoba ikut merasakan. Nah, Terus terang, gimana ya. rasanya? Jadi saya tadi selama goes dengan Om Yadi, saya ya kalau Om Yadi mungkin sahurnya tepat, saya enggak. Saya mungkin tadi 5:30 minum susu dulu. Terus kemudian habis itu kan goes kita. Nah, Ya memang ternyata berpuasa itu buat saya pribadi berat ya. Karena saya enggak terbiasa. Cuman saya memahami betul ternyata di mulut itu kering. Nah, mungkin kalau buat teman-teman tipsnya ya satu tadi seperti Om Yadi bilang, jangan memaksakan diri. Tadi teman-teman sempat ngebut di 37-40 ya, kalau nggak salah sebentar ya. Tadi lebih, Tapi saya sempat nggak 42 terpancing. loh. Oh, nggak terpancing. Saya nggak ya? terpancing. Oh. Saya tetap di 27 speednya. Emosinya stabil. Ya. Jadi penting pengendalian diri, ya nggak? Pengendalian diri. Pengendalian diri sampai sebatas mana kemampuan kita. Mungkin Om Yadi udah ini hari keempat ya? Hari ke-6 puasa dia udah mulai bisa. Nah, sementara saya tadi hari pertama mencoba goes, ikut istilahnya berpuasa, jadi saya nggak minum. Itu berat banget. Saya nggak mau terpancing Om. Jadi saya tetap aja di 27 speednya di zona 2 saya. Di zona 2 saya ya. Jadi udah sampai sekarang ya ternyata ya akhirnya biasa Biasa maksudnya saja. udah mulai biasa lagi. Cuman terus terang habis ini karena saya nggak puasa saya minum pasti Om. Jadi minta maaf. Saya salut banget dengan teman-teman yang berpuasa dan berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Ya mudah-mudahan kita doakan supaya puasanya teman-teman lancar, Amin. goesnya juga tetap baik, Amin. tetap sehat, Ya. dan kita semua pesan dari saya terhindar dari COVID. Yes. Makanya kita selalu pakai masker. Ingat guys, harus Ya. pakai masker. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat sampai pandemi ini selesai. Selamat berpuasa buat teman-teman sekalian yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasanya lancar dan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin. Nah, sekarang kita minta tips dari Om Yadi guys. Ya, kalau tips dari saya, pertama, ketika kita berpuasa, pastikan selalu asupan makanan dan cairan cukup. Yang kedua, pastikan selalu istirahat kita cukup. Oke. Pastikan kita, yang ketiga, berolahraga itu ada programnya, terprogram. Dalam artian, jangan ngoyo, jangan berlebihan, jangan terlalu sedikit. Frekuensi olahraga yang baik itu adalah 2-3 kali seminggu. Pertahankan selama bulan puasa. Tidak ada alasan puasa ini menghambat aktivitas kita dalam
berolahraga, terutama goes. Mantap itu dia, guys. Dan tetap semangat para sahabat NLC sekalian. Iya. Jadi puasa bukan jadi halangan, kita nggak bisa goes happy guys. Om Niko diam aja. Ada pertanyaan Om? Om Niko udah pengen pulang guys. Oke guys, segitu dulu untuk hari ini episode pertama dari ngobrol seputar goes. Semoga nanti ke depan kita bisa bikin episode berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik, pertanyaan-pertanyaan yang lebih terkemas rapi seputar sepedaan road bike. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di agenda goes berikutnya. Goes! Mantap, jadi kan?